Marilah kita masuk hadirat Tuhan dalam ibadah pastoral dan baptisan di gereja Jemaat Bukit Indah yang Tuhan berkenan akan diselenggarakan tanggal 25 Februari 2022. Marilah bersama-sama di hadapan Tuhan kita melakukan Kidung Jemaat 242. Kidung Jemaat nomor 242, baiknya yang pertama dan ketiga. 242 ayat pertama dan ketiga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 sampai 30 dengan judul perikop Doa Salomo. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit
bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hamba-Mu yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian sabda Tuhan. Amin. Judul khotbah malam ini yaitu doa Salomo dalam pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Jemaat kekasih Kristus, apa isi doa saudara? Apa isi doa yang akan saudara panjatkan dan hamba-hamba Tuhan mau panjatkan pada saat pentahbisan gedung gereja Jemaat Bukit Indah ini dilakukan? Apa pokok-pokok doa yang saudara akan sampaikan kepada Tuhan ketika ibadah pertemuan di rumah-rumah saudara untuk perlengkapan persiapan pentahbisan gedung gereja hari esok? Apa pokok-pokok doa yang saudara mau sampaikan kepada Tuhan sesudah gedung gereja ini ditahbiskan? Mungkin pokok-pokok doanya di ibadah pertemuan seperti ini: mohon nama Tuhan mendoakan keluarga kami bersyukur karena Tuhan sudah libatkan membangun rumah Tuhan sejak diletakkan batu pertama di gereja Bukit Indah sampai saat ini. Kami diberi kekuatan kesehatan itu oleh Tuhan. Kami sudah bisa berpartisipasi, apakah dalam bentuk uang, apakah bentuk tenaga dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan, pokok-pokok doa kita dalam momen pentahbisan Bait Allah atau di gereja ini atau sesudah pentahbisan. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini adalah rangkaian doa Raja Salomo pada saat prosesi bagian dari prosesi pentahbisan gedung Bait Allah di Yerusalem. Dan doa Salomo ini merupakan salah satu doa yang paling panjang di Alkitab. Isi doa dari Raja Salomo dimulai dengan kata-kata pujian yang begitu indah. Pada ayat 23 pasal 8 ini, Salomo mengatakan begini: Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Nah, ini kata-kata yang diucapkan Salomo memulai doanya. Sesudah pendahuluan doa seperti itu, Salomo melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang begitu panjang. Yang saya sampaikan ini merupakan kepada Daud ayahnya, bahwa Salomo yang akan membangun rumah Allah, bukan bapaknya, bukan Raja Daud, tetapi anaknya Salomo yang dimandatkan. Akhirnya Raja Salomo dapat wujudkan itu yang dia syukuri. Nanti dalam pastoral nanti saya jelaskan mengapa Daud
tidak diperkenan Allah mendirikan rumah Allah, tetapi justru anaknya yang didelegasikan, anaknya yang diberi mandat untuk mewujudkan. Jadi doa pertama Salomo ketika pentahbisan gedung gereja Bait Allah di Yerusalem, bersyukur karena mandat ayahnya untuk mendirikan Bait Allah dapat terwujud. Yang kedua, dalam doanya Raja Salomo memohon kiranya Allah berdiam di Bait Allah dan kiranya mata Allah terbuka siang dan malam terhadap Bait Allah yang sudah ditahbiskan, dan kiranya Allah mendengarkan segenap doa-doa yang dipanjatkan umat setiap kali mereka datang dalam Bait Allah di ayat 30. Kemudian dalam doa Salomo juga meminta agar Allah memberikan keadilan bagi umatnya yang datang meminta keadilan. Ayat 32. Dalam doanya Salomo juga meminta agar Allah mengampuni dosa umatnya yang datang mengakui segala bentuk dosa di hadapannya. Salomo juga meminta Tuhan, jika langit tertutup, maka Tuhan turunkanlah hujan kepada tanah yang telah Tuhan berikan kepada umat sebagai milik pusaka. Ayat 36. Dalam doanya Salomo pun meminta agar Allah mendengar permohonan umat di saat ada penyakit sampar, ada hama dan penyakit gandum, belalang pelahap di ayat 27. Kemudian Salomo meminta dalam doanya agar doa orang asing pun yang datang berdoa di Bait Allah didengarkan Tuhan. Ayat 41. Dan Salomo mengakhiri doanya dalam ayat 52 dengan berkata, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Sekali lagi, itulah inti doa Raja Salomo dalam prosesi pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara-saudara di jemaat Bukit Indah di tempat ini? Apa yang hamba Tuhan siapkan dan umat siapkan untuk menjadi pokok-pokok doamu? Mulai dari ibadah pertemuan di rumah-rumah tangga, sampai kepada prosesi pentahbisan gedung gereja, sampai sesudah pentahbisan gedung gereja ini, setiap kali saudara datang di rumah Tuhan ini, apa yang kamu minta? Apa isi doamu di hadapan Tuhan? Dan apakah saudara-saudara akan selalu datang dan rajin datang beribadah di rumah Tuhan ini sesudah ditahbiskan, untuk datang menyembah, untuk datang menaikkan permohonan, untuk datang membawa persembahan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih, jika Tuhan berkenan pada tanggal 25 nanti, gedung gereja ini akan ditahbiskan. Sesudah ditahbiskan, gedung gereja ini akan terus ditempati umat berjumpa dengan Allah dalam ibadah-ibadah dan kegiatan gereja lainnya. Maka sebelum semua itu terjadi, maka mulai malam ini kita sudah memanjatkan doa supaya semua acara mulai dari ibadah pertemuan keluarga atau ibadah perlengkapan tahbisan di rumah masing-masing sampai kepada pentahbisan rumah Tuhan di Jemaat Bukit Indah dapat berlangsung dengan hikmat, tercurah berkat Tuhan, baik materi maupun rohani yang dibutuhkan. Rumah-rumah tangga yang mungkin malam ini masih dipikir-pikir, oh masih ada kurang, ini persiapan ini belum mantap, oh rumah ada sesuatu kebutuhan di rumah yang belum siap. Malam ini pun kita memohon supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi panitia pentahbisan gereja di jemaah dan juga di rumah-rumah tangga. Tuhan curahkan berkat-Nya bagi kita.
Dan malam ini juga mari kita belajar dari teladan Raja Salomo yang melihat salah satu fungsi rumah ibadah adalah tempat untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Karena itu baik pada hari pertemuan, ibadah pertemuan atau perlengkapan, maupun ibadah hari H pentahbisan maupun sesudah pentahbisan, mari kita rajin mengunjungi rumah Tuhan dalam setiap ibadah, di mana firman Tuhan diberitakan, di mana kehadiran Tuhan nyata, di mana kita datang menyembah, bersyukur, memuji dan membawa persembahan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan di rumah Tuhan ini, maka naikkanlah doa-doa pribadi, naikkanlah doa secara persekutuan jemaat, naikkanlah pujian dan syukur kepada Tuhan. Mintalah di hadapan Tuhan berkat rohani yang menyegarkan, mintalah berkat kesehatan, mintalah berkat kesejahteraan dan kemakmuran hidup, mintalah kekuatan dalam menghadapi suka duka hidup yang silih berganti, mintalah berkat bagi generasi kita turun-temurun, mintalah berkat keadilan dan keamanan di dalam negeri kita di Indonesia ini atau di desa ini. Marilah kita yakin bahwa Allah yang sama yang mendengarkan doa Salomo di masa lalu, kita yakin bahwa Allah yang sama juga mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba Tuhan di sini, dipanjatkan oleh warga jemaat di Bukit Indah di tempat ini. Selamat bertekun di rumah Tuhan, berdoa, menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kembali memuji Tuhan sambil menyatakan persembahan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454. Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 3. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakmu.
mengucap syukur untuk kehadiran-Mu bagi kami melalui firman-Mu, walaupun disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan menjadi milik umat-Mu. Malam ini Tuhan, dengarkan doa kami. Kami mohon Bapa, Engkau mempersiapkan seluruh umat-Mu. Secara rohani Tuhan siapkan untuk menyambut berkat besar dalam acara pentahbisan gedung gereja di Jemaat Bukit Indah, dan juga persiapan materi yang dibutuhkan oleh panitia jemaat dan panitia keluarga di rumah tangga. Kami mohon Bapa, curahkan berkat-Mu di tempat ini, sehingga umat-Mu bersaksi bahwa Engkau sumber segala berkat yang akan mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Jika ada rumah tangga malam ini Tuhan masih bergumul untuk semua persiapannya, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi mereka. Jika ada umat-Mu malam ini mengalami sakit penyakit, kami mohon Bapa, jamahan kuasa-Mu terjadi, sehingga mereka dipulihkan, mereka sehat, mereka kuat dalam menyambut dan menerima tahbisan gedung gereja ini. Jika ada umat-Mu yang bergumul soal ekonomi rumah tangga, kami mohon Bapa, Engkau hadir memberi jalan keluar. Engkau yang tahu persis apa pergumulan mereka dan apa yang Tuhan akan lengkapi mereka mulai malam ini. Dan malam ini Tuhan, persiapan rohani akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Engkau menaruh hikmat di atas hidup hamba-hamba-Mu dari BPMS GPIT, sehingga sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan malam ini untuk mempersiapkan rohani umat-Mu, memahami arti pentahbisan gedung gereja bagi umat percaya. Kami berdoa khusus untuk panitia pentahbisan gedung gereja. Setiap mereka Tuhan, kami mohon urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menata semua jalannya acara, sehingga semua bentuk acara yang disiapkan dalam pentahbisan gedung gereja di tempat ini dapat berlangsung dengan baik karena pertolongan dan kuasa-Mu. Kami doakan para undangan yang akan hadir, baik undangan jemaat maupun undangan keluarga dari anggota jemaat dari berbagai tempat. Orang-orang yang akan datang di tempat ini, kami doakan Tuhan, Engkau menyertai mereka dan tiba di sini dengan selamat, dan juga akan pulang kembali dari tempat ini dengan selamat karena pertolongan-Mu. Kami doakan para hamba-hamba-Mu yang akan datang mentahbiskan gedung gereja jemaat Tuhan, memimpin ibadah pentahbisan gedung gereja. Semua hamba-hamba-Mu yang akan bertugas, urapi dengan Roh Kudus-Mu, kuduskan hidup mereka sehingga layak untuk menjadi pelayan Allah pada hari pentahbisan, dan nama-Mu lah yang diagungkan dan dimuliakan oleh seluruh umat-Mu yang hadir saat itu. Dan mulai malam ini Bapa, biarlah ibadah kami, penyembahan kami benar-benar untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami telah memberi persembahan. Terimalah ya Allah untuk kemuliaan-Mu dan menjadi sarana bagi keluasan kerajaan-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh acara malam ini dalam kuasa-Mu. Inilah penyerahan diri kami Tuhan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.
dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Shalom. Puji Tuhan karena kita bisa bertemu satu sama lain dalam rangka pastoral dan tahfisan gedung gereja jemaat Bukit Indah Atu-Atu. Pertama, ya sebenarnya kami semua BPS sejumlah 8 orang semua akan hadir bersama-sama dengan jemaat di sini dalam rangka pastoral. Tetapi kami hanya 3 orang ditambah dengan 1 orang Pak Kale yang sehari-harinya menangani buletin atau juga di GPD sudah ada namanya YouTube ya, itu biasa kalau ada acara-acara begini Pak Kale ikut untuk kita dimasukkan dalam konten YouTube. Jadi kalau mau menonton kegiatan GPT itu dilihat dalam kita buka YouTube baru kita tulis karya Batu Memorial, situ akan keluar kegiatan-kegiatan GPT. Termasuk malam ini itu kan kedua lagi. Kalau sampai di lapangan dimasukkan ya itu masuk dan kita ditonton seluruh dunia ya kegiatan-kegiatan kita. Selanjutnya kenapa BPS dibagi dalam tugas? Karena baru-baru ini ada juga di Barulu jemaat baru yang baru bergabung yang ke-48 di Pasikum 48. Jadi sebagian BPS ke sana ya memang jalanannya cukup tak bisa digambarkan sehingga belum istirahat di rumah. Jadi kami 3 orang ditugaskan di sini, Ibu Endang atau Ketua 1, Pak Sekretaris Umum Pak Asmi, dan saya Wakil Sekretaris untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada warga jemaat Bukit Indah yang akan mentahbiskan gedung gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pentahbisan gedung gereja itu adalah merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Karena saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan tadi yang dulu mengatakan ini gereja ini dibangun hampir 10 tahun Pak ya, 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Oleh berkat Tuhan ya hari ini boleh di tanggal 25 ya yang akan datang akan boleh ditahbiskan. Itu memang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita bisa dipakai Tuhan, seluruh warga jemaat dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan sebagai alat dan dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih, kalau kita berbicara tentang pentahbisan, dari kata pentahbisan itu adalah penyerahan ya. Kalau gereja itu diserahkan kepada yang atau dikhususkan diserahkan kepada yang punya. Siapakah yang punya gereja atau ya gedung gereja atau baik Allah? Yang punya ialah Allah sendiri. Jadi kita serahkan. Setelah kita dipakai Tuhan untuk membangunnya, maka kita serahkan dalam bentuk pentahbisan. Jadi tidak ada lagi dia atau kau bawa nawan anak timbang. Jadi
kita hanya dipakai Tuhan saja dari segala bentuk talenta yang ada, karunia yang ada. Jadi ini boleh Madele yang sumbangkan sekian, demi sekian, itu adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita membangun gerejanya. Setelah itu kita dipakai Tuhan, baru kita serahkan kepadanya.